Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Minggu sebelumnya kita sudah membahas mengenai perbedaan dari kualitatif dan kuantitatif research. Nah, sekarang kita akan bahas kelanjutannya yaitu salah satu tipe dari kualitatif yaitu case study ya. Nah, untuk case study research ini kita masih menggunakan materinya di slide yang sama. Ini kita bisa langsung lihat saja ya di sini case study research. Nah, case study adalah salah satu tipe dari penelitian kualitatif. Nah, case study ini ya adalah satu tipe penelitian yang memang punya tujuan untuk melakukan eksplorasi dan juga melakukan analisa terhadap di sini disebut successful and unsuccessful context. Artinya kita mau melakukan deskripsi dan juga menganalisa hal-hal yang bisa jadi berhasil sekali atau bisa juga tidak berhasil dalam konteks tertentu. Nah, terutama dalam hal manajemen ya. Jadi misalnya manajemen di sekolah atau manajemen untuk katakanlah ada program tertentu. Nah, itu boleh kita analisa menggunakan case study ini. Nah, kapan peneliti biasa menggunakan case study? Itu biasanya mereka lakukan ketika memang ada sebuah fenomenon ya yang terjadi di dalam konteks tersebut, misalnya di sekolah atau di pemerintah atau di program-program tertentu di mana mau dianalisa secara lebih mendalam. Nah, dan memang ada ketidakjelasan antara fenomena yang terjadi dengan apa yang ada ketidaktahuan begitu ya antara apa yang sebenarnya terjadi pada konteks tersebut ya. Kenapa hal ini terjadi, bagaimana hal itu kemudian apa dialami begitu ya oleh orang-orang yang ada di dalam konteks tersebut. Nah, case study ini salah satu yang menjadi kuncinya adalah kita ketika mendalami sebuah kasus ya. Jadi misalnya ada kasus di sekolah mana gitu ya atau ada kasus untuk program apa begitu. Nah, kita tidak hanya sekedar menggunakan wawancara. Ya, wawancara itu sudah pasti dilakukan gitu, tapi di luar wawancara, salah satu hal yang paling mendasar penting dalam case study adalah kita juga harus menggunakan laporan. Nah, laporan ini bermacam-macam bentuknya. Bisa katakanlah laporan dari sekolah begitu ya, atau misalnya di program, dalam pelaksanaan program katakanlah mereka punya misalnya buku atau panduan atau pedoman dalam pelaksanaan program. Bisa juga kalau ada press release, nah itu juga boleh digunakan. Jadi memang mendalami case study itu kita harus juga menggunakan secondary data, ya, data-data yang di luar hasil dari wawancara. Nah, untuk unit analisa dari case study bisa dilakukan untuk menganalisa individu, menganalisa perusahaan atau sekolah begitu ya. Kemudian data collection-nya tadi disebutkan bisa menggunakan analisa dari dokumen-dokumen yang ada, tetap bisa menggunakan interview, bisa juga ditambah dengan observasi ya. Misalnya kita melihat apa yang terjadi pada konteks tersebut. Nah, untuk case study, ini ada pembagiannya lagi. Jadi, case study itu satu tipe, tapi di dalamnya ada beberapa tipe lagi. Nah, case study itu kalau kita lihat tipe-tipenya di sebelah kiri ya. Nah, kita coba lihat gambar dulu yang sebelah kiri ini. Nah, case study itu ada yang namanya holistic case study, dan ada yang embedded case study. Kalau yang holistic, yang kita lakukan itu adalah kita menganalisa satu unit misalnya sekolah gitu ya, hanya itu sekolah sekolah XYZ. Nah, itu kita analisa. Kemudian kita dalami seperti apa yang terjadi begitu. Kalau yang embedded, embedded itu unit of analysisnya bisa banyak. Jadi bisa jadi ada sekolah A, sekolah B, sekolah C gitu ya. Dan bisa juga ada person A, person B, person C, dan seterusnya. Nah, kalau kita coba perhatikan, yang pertama kita lihat dulu yang holistik. Nah, holistik ini kalau kita lihat di gambarnya yang ke atas begitu ya, ini dibagi jadi dua. Ada yang single case design. Single case design itu konteksnya satu, kemudian case-nya juga cuma satu. Ya, jadi hanya satu konteks, satu kasus. Kalau sebelah kanannya ini ada multiple case design. Ini konteksnya ada contoh di sini konteksnya ada 4, case-nya juga ada 4 ya. Jadi konteksnya berbeda-beda tapi mereka punya semacam benang merah ya dari konteks ini. Nanti Bapak Ibu akan lihat contohnya sudah diberikan tapi nanti ya di belakang begitu. Ini teorinya dulu.
Kemudian kalau yang embedded ya, di sebelah kirinya itu ada yang konteksnya satu, case-nya juga satu, tapi unit of analysis-nya lebih dari satu ya. Kalau yang sebelah kanannya ini udah konteksnya banyak, case-nya juga banyak, unit of analysis di setiap case juga banyak ya. Contoh nih yang sebelah kanan kita lihat sampelnya ya. Konteksnya misalnya Jakarta, case-nya adalah education policy yang ada katakanlah hanya di Jakarta. Tapi unit of analysis-nya ini banyak. Misalnya, unit of analysis-nya adalah policy. Policy untuk teacher development, policy dari school operation, policy dari headmaster succession. Artinya, dalam kasus ini, kita memang hanya punya satu konteks, yaitu Jakartanya saja. Case-nya juga cuma satu, yaitu policy di pendidikannya, ya. Tapi unit of analysis-nya banyak. Nah, berarti ini bisa masuk ke yang kiri bawah, ya. Konteksnya satu, case-nya sebenarnya cuma satu, tapi yang dianalisa itu banyak. Ya. Nah, nanti waktu kita pilih kita menggunakan yang mana, case yang lebih cocok yang apakah single case atau multiple case, kita harus lihat dulu case-nya sendiri, konteksnya sendiri gitu ya. Apakah ini memang perlu dianalisanya satu saja atau ada beberapa kasus yang punya benang merah dan bisa kita lakukan multiple case studies. Oke. Nah, kemudian untuk prosesnya sendiri, nah case study itu punya 3 part besar. Ada define and design, prepare, collect and analyze, dan juga analyze and conclude. Nah, dalam 3 proses besar ini, kalau kita lihat caranya, step-stepnya gitu ya. Pertama, kita harus punya semacam teori dulu. Nah, teori ini dalam arti kita boleh memang berangkat dari semacam asumsi sementara lah, begitu ya, asumsi sementara kayaknya ini kasusnya begini deh gitu ya. Nah, itu tidak masalah sebenarnya ya, tapi dari dari hal tersebut begitu ya, kita akan cari kasus. Ya, jadi pertama kita tentukan dulu sepertinya teorinya mau di-develop itu seperti ini, lalu apa kasusnya gitu ya. Dan kita pikirkan juga cara mendesain data collection-nya nanti gimana. Apakah kita punya akses ke dokumen atau kita punya akses ke orang yang nanti diwawancara begitu ya. Lalu kita putuskan dari sana apakah case tadinya itu cuma satu atau multiple atau bagaimana. Dan di setiap case itu kita tuliskan laporannya. Nah, baru setiap laporan tersebut nanti kita analisa, kita cari conclusion-nya. Di situ disebutkan draw cross case conclusion kalau memang kasusnya lebih dari satu. Kemudian kita memodifikasi teori yang tadi yang sudah kita putuskan dulu, saya mau eksplorasi teori apa ya. Kemudian kita bisa develop kira-kira implikasi dari penemuan kita terhadap kebijakan itu apa. Dan terakhir tentunya kita menuliskan kasus tersebut dalam bentuk laporan. Ya, jadi ini prosesnya sebenarnya kelihatannya panjang gitu ya, tapi dalam prakteknya ya ini mirip sebenarnya dengan model-model yang lain ya. Kita berangkat dulu dari teori yang mau dikembangkan, kita cari kasusnya, kemudian kita coba pikirkan bagaimana nanti pengumpulan data, lalu kasus tersebut kita juga perlu putuskan apakah cuma satu atau dua atau berapa, lalu kita tuliskan laporan per kasus dan kita kemudian menganalisa ya. Nah, ini yang biasanya dilakukan. Kemudian waktu kita melakukan pengumpulan data, ya. Jadi when doing a case study data collection, memang caranya metodenya itu ada banyak. Ini yang menjadi keunggulannya case study. Case study itu tidak bisa hanya sekedar wawancara, ya. Di sini kita lihat fakta itu dibentuk dari berbagai macam sumber data. Ada open-ended interviews, ya, ada mungkin dokumen, ada data-data sejarah gitu ya. Nah, itu dicari tahu, kemudian dikumpulkan dan itulah disebut sebagai fakta, ya. Dan kita kalau lihat yang di bawah di situ ya, setiap findings itu punya conclusion-nya masing-masing. Baru nanti di ujung kita cari benang merahnya apa dari setiap data-data yang kita miliki. Ya, misalnya interview kita ketemu findingnya seperti ini, lalu conclusion-nya apa. Nanti document analysis, finding-nya apa, conclusion-nya apa. Nanti ujung-ujungnya kita
rajut tuh. Ya, kita rajut dari hasil wawancara, dari hasil dokumentasi, dari hasil mempelajari dokumen, observasi, dan lain-lain, kesimpulannya apa. Ya, oke. Kemudian dalam menganalisa case study itu ada beberapa cara, ya. Jadi waktu kita tadi disebutkan ya, data kita kumpulkan dari berbagai macam sumber. Kemudian harus kita analisa. Nah, cara menganalisanya bagaimana sih? Cara menganalisa case study itu ada 4, ya. Nah, yang pertama kita coba lihat dulu namanya pattern matching. Ini cara yang paling banyak, paling umum begitu ya. Nah, kalau kita lihat di visualnya, kalau kita perhatikan di situ there is something similar di kondisi A, kondisi B, dan kondisi C, ya. Dengan kata lain data-datanya nih sepertinya mirip-mirip gitu ya. Nah, itu kita buat menjadi satu pattern, pattern X kita sebutnya, ya. Kemudian dari kondisi D, E, dan F kita ketemu kira-kira mereka punya pattern yang mirip-mirip. Nah, kita sebutnya sebagai pattern Y, ya. Jadi ini pattern matching dari sekian banyak data yang kita punya, kita cari apa benang merah dari setiap data tersebut, ya. Data itu sekali lagi bisa dari wawancara, dokumentasi, dan lain-lain. Oke. Nah, ini contohnya kalau kita menggunakan pattern matching dan ini adalah single case study, ya. Misalnya nih pertanyaannya adalah how does headmaster of school XYZ implement changes in school-wide no uniform policy for students and teacher. Jadi kita mau tahu bagaimana sih caranya kepala sekolah itu menerapkan satu kebijakan yaitu tidak perlu menggunakan seragam. Nah, kemudian anggaplah ini kita wawancara gitu ya. Jadi waktu kita wawancara si partisipan A, B, dan C. Nah, kita ketemu gitu ya komen-komen dari mereka. Misalnya kalau yang A bilang, I consider my headmaster like a friend. Yang B, he is a very nice person, kind-hearted. Yang C, we never feel any pressure from him. Ya, but the way he speaks can really bring change. Nah, dari si A, si B, dan si C, kita ketemu satu pattern. Ya, kita menarik kesimpulan bahwa kenapa si kepala sekolah bisa menerapkan kebijakan ini? Karena ternyata kepala sekolahnya itu memang influential. Nah, itu kesimpulan dari si partisipan A, B, dan C. Ya, nanti kita cari lagi yang lain-lain gitu ya untuk bisa mencari tahu mungkin ada hal-hal lain lagi yang menyebabkan kepala sekolah ini berhasil dengan kebijakan tersebut. Ya. Kemudian berikutnya, ini cara analisa yang kedua, namanya explanation building. Nah, explanation building itu kita mencari faktor-faktor gitu ya, yang menyebabkan terjadinya sesuatu, kondisi tertentu. Misalnya, sekolah itu kenapa kemudian yang tadinya katakanlah ya nilai-nilai secara akademiknya bagus-bagus, siswa-siswanya aman ya, keren-keren nilainya, tapi hanya dalam periode let's say 2 tahun tiba-tiba nilainya jelek sekali. Nah, kita mencari tahu reason-nya itu kenapa. Lalu kita lakukan case study, kita dalami, kita mendapatkan faktor A, faktor B, faktor C, faktor dan seterusnya, dan akhirnya kita merumuskan bahwa itu terjadi karena XYZ. Ya, karena hal ini gitu. Ya, nah itu explanation building. Jadi kita berhasil menemukan reason why. Ya, reason why dari sesuatu yang terjadi. Oke. Nah, berikutnya namanya time series. Time series itu mirip dengan pattern matching, tapi yang membedakan adalah periodenya. Jadi riset-riset time series itu panjang-panjang. Ya. Kita lihat misalnya ya, di tahun 2020 ya, kondisi A, B, dan C menyebabkan pattern X itu menyebabkan kita bisa menyimpulkan pattern X. Lalu kita tes lagi di 2023 apakah pattern X itu masih ada dengan kondisi yang berbeda. Ya, karena adanya dinamika di lapangan, kondisinya berubah, patternnya masih sama atau enggak. Nah, itu yang dilakukan oleh time series. Dan tentu time series ini karena memakan waktu ya, bisa bertahun-tahun, tidak disarankan untuk peneliti-peneliti yang memang punya deadline yang clear gitu ya, karena butuh waktu bertahun-tahun. Nah, ini juga sampel time series ya, yang lain. Misalnya di 2020 kita ketemu pattern X ya, tapi di 2023 kita mau cari tahu apakah pattern X itu, apa yang terjadi dengan pattern X tersebut.
Ya, masih ada nggak? Kemudian, apakah terjadi perubahan gitu ya terhadap pattern X tersebut. Ya, contoh yang tadi kalau kita angkat kepala sekolah yang berhasil mengubah atau menerapkan policy tidak perlu menggunakan seragam. Nah, itu masih ada atau enggak nih di tahun 2023, ya. Nah, yang terakhir namanya logic model. Logic model ini kita membuat semacam hubungan sebab akibat, ya. Karena A maka B, maka C, maka D dan seterusnya. Ya, contoh yang di screenshot di sini, ya, ini kita mengambil contoh di dunia pendidikan mengenai kenapa misalnya apa saja sih hubungannya sebab akibat kenapa kemudian remaja itu ikut di geng gitu, ya, ikut di apa, ya menjadi anggota dari geng di ini ceritanya di US lah begitu, ya. Nah, di situ dijelaskan kondisinya itu dimulai sebenarnya biasa karena, social and economic condition, ya. Mereka yang hidup di poverty, dalam kemiskinan, lack of social opportunity, dan seterusnya, itu menyebabkan mereka disebut sebagai at-risk youth. Nah, at-risk youth ini kemudian bisa punya beberapa path, ya. Bisa ada yang join geng, ada yang start drugs, ada yang commit individual offense gitu ya. Kemudian, nah nanti Bapak Ibu bisa lihat di situ panahnya. Kalau dia join geng, maka ada kemungkinan apalagi. Setelah itu kemudian bisa jadi apalagi gitu. Ketika dia start drugs, kemudian habis itu dia bisa jadi join geng, ya, lalu lanjut terus. Nah, jadi panah-panah ini menunjukkan hubungan sebab akibat. Nah, kita sebagai peneliti tugasnya adalah membuat ini, ya, membuat gambaran seperti ini disebut sebagai logic model, ya. Jadi semoga cukup jelas ya bagaimana sekali lagi kesimpulannya kalau untuk case study itu kita lakukan ketika ada fenomena di lapangan yang memang merupakan sebuah kasus. Ya, kasus itu bisa jadi sesuatu yang sangat-sangat baik, bisa juga sesuatu yang sangat-sangat buruk. Lalu kita jelaskan ini kasusnya apa, kemudian kita lakukan case study-nya. Nah, untuk case study tadi kita harus pilih dulu apakah ini single atau ini multiple ya. Kemudian kita pahami bahwa pengumpulan data di case study itu harus menggunakan lebih dari sekedar wawancara. Ya, terutama dokumen analysis. Itu juga sangat berperan. Setelahnya kita nanti harus pilih menganalisa case study itu menggunakan cara yang mana. Ya, apakah pattern matching, explanation building, time series atau logic model, ya. Nah, semoga cukup jelas, tapi supaya lebih jelas lagi, nah Bapak Ibu di sini juga diminta untuk melakukan exercise. Exercise-nya sebenarnya simple. Bapak Ibu di sini perlu pertama unduh dulu, download dulu 2 dokumen, 2 artikel dari Science Direct seperti biasa ya. Nah, ini bisa dilihat sendiri judul artikelnya, nanti cari sendiri di Science Direct-nya. Jadi Bapak Ibu nanti download sendiri ya. Yang pertama, Exploring Emotion Regulation in Small and Ensemble Context, 3 Cases from Higher Music Education. Yang sebelah kanan, Myths and Ceremonies in School, Analysis of School Project in Terms of New Institutional Theory. Dua-duanya case study, ya. Ini ada yang single, ada yang multiple. Nah, jadi Bapak Ibu ini di-download dulu, kemudian dibaca. Ya, dibaca terutama alasan kenapa mereka melakukan penelitian ini dan baca bagian research methodnya. Di research method sudah dijelaskan tentang case study-nya mereka. Lalu setelahnya, seperti biasa, Bapak Ibu perlu menjawab 3 pertanyaan. Nah, 3 pertanyaannya di sini ya, what is the type of case study used by researchers? Why the researcher decided to use case study method? How did the researchers analyze their research? Ya, nanti Bapak Ibu silakan dibaca dua-duanya, kemudian nanti dikumpulkan ya, boleh email ke saya. Terakhir adalah pada hari Senin tanggal 9 Februari. Ini boleh dikumpulkan di email aja gitu ya, ditunggu sampai menjelang tengah malam, ya. Nah, semoga nanti setelah exercise ini Bapak Ibu jadi lebih tahu, oh kalau penelitian case study itu kayak begini loh,